Coach. Om Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangli, perkenalkan, saya Komang Indra Sukmawati dari SMK Negeri 1 Bangli. Perkenalkan, nama saya Iputu Diarsa dari SD Negeri 13. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sudiarke dari SMKN Negeri 1 Suset. Sekarang, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coachee. Selamat menyaksikan! Bagaimana kabar Bu Komang hari ini? Baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Begini Bu, mohon izin Ibu Komang, saya akan melakukan observasi terkait dengan praktek coaching yang akan dilakukan nanti bersama dengan Coachee, di mana observasi ini akan kita lakukan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ini, sebelum Bu Komang nanti melakukan praktek coaching bersama dengan coachingnya, ada beberapa hal mungkin yang ingin dia tanyakan dan sampaikan. Yang pertama yaitu saya akan melihat dan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan bersama dengan coachee, yaitu melalui rubrik penilaian pada webinar. Nah, di sini nanti apakah praktek coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kita. Kemudian ibu sudah memiliki kemampuan untuk hadir penuh dengan fungsinya, kemudian mampu mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching. Nah, di samping itu pada praktik coaching ini diharapkan juga seorang coach itu mampu memperhatikan prinsip-prinsip daripada coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Ibu? Oke, siap Pak. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Ibu ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Oke, baik Bapak. Jadi kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan pada praktek coaching itu adalah yang pertama itu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan berbobot. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi bisa mendengarkan dan membuat pertanyaan. Oke, Bapak. Luar biasa sekali Bu. Nah, dari kompetensi yang Bu Komang sebutkan tadi atau sampaikan tadi, kompetensi apa yang kira-kira lebih spesifik yang ingin Bu Komang kembangkan? Mungkin nanti yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik itu pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa sekali Bu Komang. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Komang laksanakan itu ya. Oke, siap Pak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita ke sesi coaching ya. Apa yang menjadi indikator keberhasilan dan tujuan pengembangan yang Bu Komang miliki? Oke, baik Bapak. Jadi mungkin nanti setelah praktek coaching itu coachee tersebut mampu menemukan ide dan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri, Bapak. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, demikian pra-observasi kita kali ini Bu Komang. Sekarang silakan Ibu lanjutkan praktek coaching ini bersama coachingnya, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan
Terima kasih atas waktunya Bu. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Bu Komang. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkaro baik Bu Komang. Bu Komang sendiri bagaimana kabar? Oke, Astungkaro juga baik Pak Putu. Jadi apa nih yang ingin dibicarakan Pak Putu? Jadi begini Bu Komang, jadi selama ini saya sebenarnya ingin sekali bertemu sama Bu Komang ya untuk berdiskusi. Jadi permasalahan yang saya ingin diskusikan bersama Bu Komang ini adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi Bu. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira di bagian apanya nih yang ingin didiskusikan dari pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Putu? Terus terang Bu Komang, jadi saya belum memahami begitu dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang saya sudah pernah membaca teorinya ya, sebatas teori, tapi dalam penerapannya saya masih belum jelas. Baik Pak Putu, jadi dari pembicaraan kita hari ini nih, jadi nanti apa yang ingin Pak Putu dapatkan mungkin nanti pada akhir pembicaraan kita? Jadi sih harapan saya nanti setelah diskusi sih saya mendapat pencerahan dan ide-ide baru mungkin dari diskusi kita ini tentang penerapan yang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak Putu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah sebelumnya Pak Putu sudah pernah mengimplementasikannya di kelasnya Pak Putu? Kalau mengimplementasikannya belum sih. Ya, jadi ini baru pertama kali saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi secara teori saya sudah belajar. Oke, baik Pak Putu. Jadi kalau dari segi teori nih ya, nah, kira-kira menurut Pak Putu apa sih kendala terbesar dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kalau dari teori, penerapan pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi topik. Jadi yang saya anggap itu masih kendala terbesar saya adalah di diferensiasi produk. Oke, baik Pak Putu. Jadi Pak Putu tadi menyampaikan bahwa kendala yang terbesar itu, walaupun ini masih secara teori ya, yang menurut Pak Putu itu adalah pada penerapan strategi diferensiasi produk. Gitu. Nah, kira-kira Pak Putu bisa menceritakan lebih lanjut nggak? Nah, kira-kira di bagian mananya nih kira-kira pada saat implementasi strategi diferensiasi produk ini akan menemukan kendala gitu ya? Jadi salah satunya di dalam mata pelajaran pasti umumnya di sana ada materi bagian kebutuhan. Nah, jadi saya masih kebingungan nanti diferensiasi produk apa yang seharusnya saya akan arahkan siswa itu ke depan selanjutnya itu siswa itu akan menghasilkan produk apa. Jadi baik ya Pak Putu. Kira-kira menurut Pak Putu, kira-kira produk apa itu yang paling mungkin nah itu dihasilkan atau dibuat oleh siswanya Pak Putu? Kalau menurut saya sih dilihat dari keadaan situasi sekolah ya, juga sarana prasarana yang mendukung, kemungkinan sih yang bisa sih main mapping atau poster itu saja sih, lihat dari kemampuan siswanya juga. Baik Pak Putu, jadi kira-kira strategi atau langkah-langkah apa nih yang akan Pak Putu lakukan itu agar Pak Putu nantinya mampu memfasilitasi siswa-siswa ini untuk menciptakan produk-produk yang sudah Pak Putu sampaikan tadi? Ya, mungkin nanti saya akan perkenalkan dulu ya, melalui video mungkin tayangkan, oh ini loh contoh poster, nah ini loh contoh penting. Nah nanti selanjutnya saya akan tuntun anak-anak murid saya di kelas sesuai kelompoknya sampai di berhasil. Oke, ini udah luar biasa sekali ya Pak Putu, jadi sudah benar-benar luar biasa gitu ya rencananya Pak Putu. Nah, kira-kira kapan nih waktu terdekat Pak Putu akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Sesuai jadwal sih kemungkinan minggu depan. Minggu depan ya. Wah, saya udah penasaran sekali nih. Jadi saya penasaran nih kira-kira siswanya Pak Putu ini nantinya akan menghasilkan produk-produk yang seperti apa.
tentunya pasti yang luar biasa ini ya. Setelah ada Komang saya bisa menerapkan juga ya, mohon doa rezeki. Oh iya pasti. Jadi nanti minggu depan semoga Pak Putu nanti dilancarkan ya pada saat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini ya Pak Putu, karena saya juga masih ada kegiatan lain. Nah, jadi semoga berhasil ya Pak Putu. Terima kasih Bu Komang, saya ucapkan. Oke, sama-sama Pak Putu. Selamat siang Bu Komang. Oke, selamat siang Pak Komang. Iya, sama-sama. Tadi yang sudah melakukan pengamatan atau melihat hasil dari praktek coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coachingnya. Di sini saya sudah mengapresiasi sekali. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Oke, jadi perasaan saya itu senang Pak Komang. Jadi saya mampu gitu ya menuntun coaching untuk mendapatkan ide dan solusi itu atas permasalahannya secara mandiri. Luar biasa. Ya. Sebelumnya dia akan melakukan beberapa pertanyaan pada sesi tahap pasca observasi setelah Komang tadi melakukan praktek coaching bersama dengan coachingnya. Yang pertama, bagaimana Komang menilai diri sendiri dan potensi yang ingin Komang kembangkan sesuai dengan harapan di awal tadi. Oke, baik Pak Komang. Jadi secara keseluruhan itu praktek coaching yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik, jadi sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada tahap praobservasi itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, itu juga sudah saya lakukan. Jadi itu bisa saya lihat dari keberhasilan itu dalam menggali informasi dari coach itu sendiri sampai pada menuntun coaching itu untuk menemukan ide dan solusinya sendiri itu terkait permasalahannya sendiri secara mandiri Pak Komang. Jadi, tadi juga yang sudah melakukan pengamatan terkait dengan praktek coaching yang dilakukan, dan berikut ini akan saya sampaikan Ibu hasil pengamatan Oke, yang siap, sudah Pak. saya lakukan. Kebetulan yang di sini juga sudah mencatat. Nah, dari praktek coaching yang Ibu lakukan tadi bersama dengan coachingnya ada 3 kompetensi yang akan dia sampaikan di sini. Pertama terkait dengan alur ceritanya sendiri sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama dengan coachingnya. Di sini Ibu sudah tujuannya sudah menanyakan, kemudian sudah menyepakati topik, kemudian identifikasi, Ibu juga sudah menggali dan memetakan permasalahan yang terjadi. Kemudian rencana aksi, di sini juga tiap sudah melihat Ibu mengembangkan dan mengarahkan coaching. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, sudah ada komitmen di sini dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi inti coaching. Di sini Ibu sudah berdasarkan pengamatannya Ibu sudah bisa menghadirkan apa istilahnya, memiliki kemampuan untuk hadir penuh pada coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan di sini juga pengamatannya Ibu sudah bebas dari judgement, kemudian asumsi, asosiasi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengembangkan ide-ide atau solusi-solusi dari si coaching itu sendiri. Kemudian yang terakhir Ibu sudah memberdayakan coaching. Di sini Ibu sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi ya. Dan di samping itu juga Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip daripada coaching. Sudah ada kemitraan, di sini sudah ada kesetaraan antara si coach dan si coaching, di mana tidak ada yang lebih tinggi di sini statusnya. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif tadi, mengantarkan coaching untuk menemukan ide, sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir Ibu sudah memaksimalkan potensi daripada si coaching. Di sini Ibu sudah mengarahkan untuk membuat tindak lanjut apa yang akan dilakukan si coaching ke depan. Mungkin itu hasil pengamatan yang terhadap praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Jadi penilaian saya sangat positif, sangat luar biasa sekali apa yang Ibu lakukan. Terima kasih Pak Komang. Yang lanjut ke pertanyaan Ibu Nge. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah dia lakukan tadi, Ibu juga
juga luar biasa. Sekarang apa sih rencana tindak lanjut setelah melakukan kegiatan coaching kali ini? Oke, jadi baik Pak Komang, jadi mungkin rencana tindak lanjut ya ke depannya untuk praktek coaching itu mungkin lebih konsisten lagi ya dalam menerapkan praktek coaching tersebut berdasarkan alur Tirta. Nah, jadi mungkin nanti di sana saya lebih mampu gitu ya menuntun coaching ini sendiri untuk menemukan ide-ide dan solusi kreatifnya itu nantinya untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Baik, luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin memperdalam lagi terkait dengan bagaimana praktik coaching sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan Ibu bisa menyesuaikan. Dan pertanyaan terakhir nih Bu ya, apa yang Bu Komang dapatkan pada sesi kita hari ini? Oke, baik Pak Komang. Jadi dari sesi kita hari ini itu saya mendapatkan banyak sekali ya saran dan masukan positif. Itu tentunya nanti yang akan saya gunakan nanti ke depannya untuk praktek coaching kembali. Jadi terima kasih banyak ya Pak Komang. Luar biasa sekali. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan observasi kita hari ini. Begitu juga dengan Ibu tadi. Sekali lagi atas waktu Ibu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.